Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Aryani, NIM 181704107. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana usaha yang telah saya buat dengan menggali potensi usaha yang ada di desa sendiri. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai profil desa. Desa Patemon merupakan desa di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini memiliki rata-rata ketinggian 98 meter dari permukaan laut, dengan penduduk desa yang berjumlah 5.879 jiwa, terdiri dari 2.773 laki-laki dan 3.106 perempuan berdasarkan pada sensus tahun 2010, yang dimana rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah sebagai petani sayur, sehingga peluang tersebut dapat meningkatkan pendapatan per kapita di dalam keluarga. Hasil panen dari sayuran tersebut akan dijual oleh petani itu sendiri maupun pada maklar atau tengkulak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, merupakan sebuah desa yang terdiri dari 12 banjar dengan lokasi yang cukup strategis. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, di mana mereka memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan ditanami beraneka jenis sayuran, bukan hanya sebagai makanan pokok untuk menunjang kebutuhan sendiri atau keluarga, namun juga bisa menjadi pendapatan yang menjanjikan ke depannya. Selanjutnya, yaitu visi dan misi. Visi dan misi dari usaha ini yaitu visinya menjadi tempat penjualan sayur yang unik, menarik, unggul, dan inovatif. Dengan misi yang pertama yaitu menyediakan tempat yang nyaman, bersih, rapi, bebas dari debu maupun bau. Yang kedua, menyediakan kualitas sayur yang terjamin dan tahan lama dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, proses belanja anti ribet dan bebas antrian. Yang keempat, melakukan inovasi, tumbuh dan berkembang untuk ekspansi produk. Yang kelima yaitu mampu menjadi solusi dari permasalahan masyarakat yang malas ke pasar hanya untuk membeli sayuran saja. Dan yang terakhir yaitu sebagai bentuk dorongan dalam menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi sayuran untuk menjaga pola makan yang sehat. Selanjutnya itu gambaran usaha. Awal mula munculnya ide usaha terkait penciptaan kedai sehat ini dikarenakan ini membantu masyarakat desa Patemon yang bekerja sebagai petani dalam memasarkan hasil panennya berupa sayuran. Kedai sehat ini seperti tempat layaknya minimarket rumahan yang menjual aneka sayuran serta menyediakan bahan makanan mentah lainnya. Sehingga usaha ini sangat cocok untuk dijalankan di kawasan perumahan yang terbilang cukup jauh dari pasar. Seperti yang kita ketahui, bahwa bisnis penjualan sayur ini identik dengan pasar tradisional. Dengan begitu, penjualan sayuran ini akan diciptakan dengan konsep yang lebih berbeda, yaitu melalui kedai sehat yang lebih menarik dari pasar, terutama dalam menjaga kualitas sayur dan juga mementingkan masalah kenyamanan, sehingga akan lebih terlihat inovatif dengan pemilihan lokasi yang cukup strategis dekat dengan pemukiman masyarakat, dan serta jam operasional yang panjang akan dapat menarik minat konsumen itu sendiri. Selanjutnya itu aspek usaha. Yang pertama itu nama usahanya kedai sehat. Jenis usahanya ini bergerak dalam bidang perdagangan yang khusus menjual aneka sayuran serta bahan pelengkap lainnya. Jenis produk yang ditawarkan yaitu aneka jenis sayuran serta bahan pelengkap lainnya seperti aneka bumbu. Lalu peralatan yang dibutuhkan yaitu seperti freezer, kulkas, rak dengan udara ber-AC, mesin potong sayur, kantong plastik, timbangan sayur, styrofoam atau selotip, genset, komputer yang dibutuhkan untuk dalam proses pembayaran, printer barcode, serta kertas untuk pembuatan label harga. Selanjutnya, yaitu proses penjualan produknya. Kedai sehat ini adalah sebagai distributor dengan membeli bahan baku sayur langsung pada petani desa Patemon setelah panen. Kemudian, hasil panen sayuran tersebut dirapikan atau dibersihkan lalu dikemas menggunakan selotip, plastik wrap, atau styrofoam sesuai dengan jenis sayurannya. Setelah itu, melakukan penempelan label harga dan nama pada masing-masing jenis sayuran, yang selanjutnya akan disimpan atau dipajang baik itu di rak dengan udara yang ber-AC, kulkas, maupun freezer pada suhu yang ideal dan menyesuaikan dengan jenis sayurannya, agar penampilan dan cita rasa, melainkan juga nutrisi yang terkandung di dalam sayuran tersebut tetap terjaga, sehingga sayuran akan selalu terlihat segar dan tahan lama. Kelebihan dari produk ini yaitu kualitas sayur lebih segar dan tahan lama, jenis sayuran yang dijual lebih beragam, serta sayurannya tetap higienis.
Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dari segi aspek pasarnya itu segmentasi pasar secara geografis di Desa Patemon tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat luar Desa Patemon untuk dapat berbelanja di kedai sehat. Namun, jika di luar Desa Patemon memiliki peluang pasar yang besar, maka kemungkinan kedai sehat ini akan membuka cabang di luar Desa Patemon. Dari segi segmentasi demografisnya, seluruh kalangan masyarakat, baik itu di kalangan atas, menengah maupun bawah, seperti ibu-ibu rumah tangga, remaja sampai orang dewasa, baik itu pria maupun wanita yang suka dengan sayuran. Dari segi segmentasi psikografisnya yaitu ditujukan untuk masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat atau pencinta sayuran. Di samping itu, dapat memberikan penampilan yang lebih berbeda dari penjualan sayur pada umumnya, mulai dari pengemasannya dan kualitas sayuran yang lebih fresh dan tahan lama, bahkan dengan beragam jenis sayuran yang ada. Selanjutnya yaitu dari segi targeting. Target konsumen yang akan disasar adalah ibu-ibu rumah tangga, di mana mereka akan selalu mencari sayuran sebagai makanan pokok setiap harinya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedai sehat ini akan diterima atau diminati oleh semua kalangan umur. Selanjutnya itu positioning. Kedai sehat ini menjual beraneka jenis sayuran yang memiliki kelebihan dalam pemilihan tempat yang lebih menarik dan nyaman. Bahkan bentuk pengemasannya pun berbeda dari pasaran di mana yang hanya diikat, namun sekarang dirombak dengan dikemas menggunakan styrofoam, selotip maupun plastik wrap yang lebih terjamin kualitas sayuran dan tetap higienis. Selanjutnya, dari segi wilayah pemasaran yang dituju hanya di sekitaran Desa Patemon dengan model minimarket rumahan. Selain itu, juga menerima pesanan sayur dari konsumen melalui media sosial seperti telepon maupun WhatsApp, sehingga akan memudahkan masyarakat luar Desa Patemon. Selanjutnya itu dari segi peta persaingannya, persaingan di Desa Patemon dalam menjual sayuran sudah banyak seperti pasar tradisional, tukang sayur keliling maupun warung. Namun, usaha kedai sehat ini lebih berbeda dan menarik karena kenyamanan dalam berbelanja sangat diutamakan serta kualitas sayur yang segar, higienis, dan tahan lama. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Dari segi produknya, usaha kedai sehat ini diciptakan untuk membuat inovasi terhadap tempat penjualan sayur yang lebih menarik, inovatif, dan unik yang berpeluang untuk menarik perhatian konsumen. Dari segi price-nya atau harga sayur yang ditawarkan ini berdasarkan kemasan yang digunakan supaya mempermudah dalam proses pembelian atau pemilihan sayur dan untuk menghindari kerusakan pada sayur seperti mudah layu maupun busuk serta mengutamakan kualitas sayur agar tetap segar dan higienis dengan harga yang ditawarkan. Dari segi place-nya atau tempat, lokasi yang dipilih adalah Desa Patemon, Kecamatan Seririt, yang cukup strategis dengan tempat yang lebih nyaman dan bersih, karena berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, begitupun akses jalan ke tempat ini sangat mudah. Selanjutnya yaitu dari segi promotion dan rencana penjualan. Promosi dilakukan pada kedai sehat ini yaitu menggunakan dua strategi pemasaran, baik itu secara offline maupun online. Secara offline yaitu membuka sebuah toko yang bernama Kedai Sehat yang khusus menjual beragam jenis sayuran serta bahan pelengkap lainnya. Sedangkan secara online yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi terutama media sosial sebagai tempat pemasaran untuk menjual sayuran dengan menerima pembelian sayur melalui media WhatsApp maupun telepon. Yaitu analisis SWOT. Dari segi kekuatan yaitu segi kenyamanan konsumen saat berbelanja di mana tempatnya yang bersih, sejuk, rapi, terhindar dari debu maupun bau, serta menonjolkan kualitas sayur yang masih segar dan lebih tahan lama dari yang ada di pasaran. Begitupun harga yang ditawarkan akan lebih terjangkau. Dari segi kelemahannya, harga sayuran sudah final, tidak dapat ditawar, tidak bisa berhutang, serta barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Dari segi peluangnya menjadi inovasi berbeda sebagai tempat penjualan sayuran yang lebih nyaman dan aman dibandingkan dengan tempat penjualan sayuran yang sudah ada. Dengan lokasi yang dipilih sangat strategis, di mana terletak tepat di tengah-tengah pemukiman masyarakat, sehingga kedai sehat ini akan menjadi peluang yang bagus untuk kedepannya. Dari segi ancamannya, banyaknya pesaing usaha mulai dari pasar tradisional, warung yang menjual kebutuhan pokok, serta tukang sayur keliling yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai penjualan makanan pokok, salah satunya sayuran. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Anggaran dalam bisnis ini diperoleh dari beberapa sumber antara lain modal pribadi sebesar 8 juta, pinjaman dari pihak bank sebesar 5 juta, dan dari pihak investor sesuai dengan keinginan investor dalam menanamkan modal.
Selanjutnya yaitu dari segi pendapatan dan proyeksi keuntungan. Dengan menjual rata-rata 50 kg beraneka jenis sayuran per minggu, maka pendapatan yang diperoleh selama seminggu yaitu sayuran 1 karung seharga 300.000, kantong plastik 100 pieces seharga 20.000, selotip sayur seharga 6.000, plastik wrap seharga 15.000, serta styrofoam seharga 32.000 dengan jumlah totalnya sebesar 373.000. Untuk total penjualannya sebanyak 700 sayur yaitu 2.100.000. Maka total laba per minggunya yaitu sebesar 1.727.000 dengan proyeksi keuntungan sebesar 69,83%. Selanjutnya yaitu aspek dampak dari risiko usaha. Dampak terhadap lingkungan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa sehingga meningkatkan daya jual dari sayuran itu sendiri, serta dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Dampak negatifnya bersaing pada kualitas dan harga yang akan ditawarkan. Untuk risiko usahanya, yang pertama munculnya pedagang baru dengan konsep yang sama dalam menawarkan produk yang sejenis yang kemudian bersaing di dalam pasar. Yang kedua, mulai meningkatnya harga sayuran yang akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh seperti biasanya. Bahkan bisa saja terhambatnya pertumbuhan sayur yang akan mempengaruhi hasil panen atau gagal panen, sehingga akan menyebabkan stok sayur lebih sedikit atau menipis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.